Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfenggreni, NIM D1A02034, kelas B Agroekoteknologi. Di sini saya akan jelaskan tentang materi teknologi dalam agribisnis, yang mana dalam teknologi agribisnis tersebut mempunyai definisi, yaitu teknologi agribisnis merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan efektivitas, efisiensi, serta produktivitas yang tinggi dari usaha agribisnis. Penentu jenis teknologi sangat terkait dengan skala usaha, jenis usaha, kemampuan biaya, kemampuan sumber daya manusia, serta kebutuhan atau keinginan pelanggan. Dalam pemanfaatan teknologi diperlukan suatu perencanaan teknologi yang akan dikembangkan dan diaplikasikan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain: yang pertama yaitu mempertimbangkan jenis bidang usaha dan skala usaha yang dijalankan. Yang kedua, kemampuan pembiayaan, pengembangan, dan aplikasi teknologi. Yang ketiga, kemampuan sumber daya manusia atau potensi sumber daya manusia. Yang keempat, skala usaha dan tingkat bersaing. Kelima, budaya, adat, kebiasaan, dan masyarakat. Selanjutnya, manajemen teknologi mencakup perorganisasian, sumber daya yang diperlukan, dan pengalokasiannya secara tepat dan efisien. Dengan demikian diperoleh optimasi, alokasi, dan perorganisasian yang tepat. Aktivitas-aktivitas dalam pengolahan teknologi. Yang pertama yaitu integrasi antar ilmu pengetahuan, rekayasa, dan manajemen, dan aktivitas peneliti, pengembang, dan manufaktur. Yang kedua yaitu pengembangan teknologi merupakan isu bisnis dan bukan hanya isu teknologi semata, karena teknologi dalam bisnis ditunjukkan untuk memperbaiki kinerja bisnis melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan mutu produk. Yang ketiga yaitu pengembangan dan aplikasi teknologi sebagai bagian dari strategi bisnis untuk meningkatkan keunggulan dan bersaing bisnis tersebut. Yang keempat yaitu peningkatan kinerja sumber daya manusia, teknologi, dan aset bisnis lainnya dengan cara mengoptimalkan fungsi-fungsi teknologi dalam unit bisnis. Selanjutnya, penerapan bioteknologi di bidang produksi dan industri pengolahan hasil pertanian mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penerapan teknologi konvensional. Kelebihan penerapan bioteknologi adalah: yang pertama yaitu dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk dan memperbaiki karakteristik tumbuhan dan hewan, sehingga memenuhi selera konsumen. Yang kedua yaitu mempunyai potensi untuk melestarikan sumber daya alam dan meningkatkan mutu lingkungan dengan memanfaatkan organisme terekayasa genetik untuk mendegradasi bahan kimia beracun. Serta strategi penerapan bioteknologi dalam agribisnis yaitu: pertama yaitu penerapan bioteknologi yang mencakup teknik DNA, rekombinan, transgen, manipulasi, dan transfer embrio, regenerasi tanaman. Yang kedua yaitu mengembangkan dan menerapkan penggunaan biofertilizer, biopestisida, dan pelaksanaan manajemen penanganan hama terpadu. Yang ketiga yaitu penerapan bioteknologi untuk melakukan diversifikasi pangan. Selanjutnya yaitu pembangunan pertanian dimaksudkan untuk mewujudkan pertanian tangguh yang mampu meningkatkan taraf hidup dan pendapatan petani, mencapai kesepakatan kerja produktif, dan kesempatan berusaha yang berdaya saing. Pembangunan pertanian modern adalah pembangunan pertanian yang berwawasan agribisnis dan kaidah-kaidah iptek yang mencakup keseluruhan sistem yang dilaksanakan secara terpadu, mulai dari subsistem budaya atau produksi, subsistem pengolahan hasil atau agroindustri, subsistem pemasaran dan distribusi, dan subsistem pendukung seperti pengembang sumber daya manusia (SDM), penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pelayanan informasi pasar. Ciri-ciri
pertanian modern adalah yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya pertanian seperti lahan, air, plasma mutfah, modal, tenaga kerja, teknologi secara optimal dan berkelanjutan. Yang kedua, penerapan diversifikasi pertanian yang komprehensif berdimensi horizontal, vertikal maupun regional. Yang ketiga, penerapan rekayasa teknologi spesifik lokasi yang dinamis. Dan yang keempat, peningkatan efisiensi sistem agribisnis yang mampu menghasilkan produk pertanian dengan kandungan iptek yang berdaya saing tinggi serta memberikan peningkatan kesejahteraan pertanian dan masyarakat konsumen secara berimbang. Kebijakan strategi pengembang iptek pertanian harus didasarkan pada kebutuhan nyata petani, yang mana dan pihak penggunaan iptek yang berdasarkan landasan asas keselarasan untuk membina keterpaduan antara kegiatan pembangunan sosial ekonomi dengan kegiatan pembangunan biofisik. Peran teknologi dalam agribisnis yang mana yaitu yang pertama, penyerapan tenaga kerja, yang mana karakteristik teknologi yang digunakan dalam pembangunan agribisnis di Indonesia bersifat akomodatif terhadap keragaman kualitas tenaga kerja. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar harus memperhatikan jenis teknologi yang sesuai untuk digunakan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Yang kedua itu mewujudkan pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan sangat ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam menghasilkan output nasional, yaitu apakah bisa atau pro terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rakyat banyak, sehingga perlu digunakan teknologi produksi output nasional yang banyak menggunakan sumber daya tersebut. Ketiga, dalam pelestarian lingkungan, kegiatan agribisnis yang berlandaskan pada penyagunan keanekaragaman ekosistem mempunyai potensi untuk melestarikan lingkungan hidup, sehingga diperlukan teknologi yang bersifat ramah lingkungan dan mampu menjaga keseimbangan alam. Peran dan partisipasi pengguna iptek merupakan faktor penting dalam upaya pengembangan pertanian melalui penerapan iptek terkait. Dengan demikian, kemandirian penggunaan teknologi akan tersedia bila mereka bersedia berpartisipasi secara proaktif dalam upaya adopsi inovasi iptek pertanian. Peningkatan komunikasi, informasi iptek dan komersialisasinya kepada masyarakat pengguna sangat perlu diupayakan secara terpadu. Dengan demikian, kemandirian penggunaan teknologi akan terjadi bila mereka secara sadar bersedia berpartisipasi dengan setiap upaya adopsi inovasi iptek pertanian secara berkesinambungan. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.